Halo guys, balik lagi dengan Carita Badminton. Kali ini gue mau ceritain pengalaman gue beli raket second lewat online. Oke guys, jadi ini barangnya sudah datang seperti ini. Ini baru datang dan gue sekalian unboxing, sekalian gue cerita juga ke kalian. Jadi raket yang gue beli ini merek Yonex 88D. Nah ini gue belinya second dari Jakarta. Gue langsung unboxing aja. Oke, gue mau cerita ini tips-tips aja bagaimana cara terbaik menurut gue untuk beli raket second. Yang pertama, kalau bisa usahakan belinya di toko online, jadi jangan di sosial media. Kenapa? Jadi takutnya ada risiko ditipu guys, kecuali kalau misalkan di sosial media nih kalian belinya di forum yang udah terpercaya dan yang orang yang jualnya tuh udah memang punya rating bagus dalam penjualan. Kalian taunya gimana? Ya biasanya orangnya udah sering-sering ngepost gitu. Terus biasanya sih kalau misalkan ada orang yang pernah kena tipu di forum itu, biasanya ada orang yang sharing juga dia kena tipu oleh orang ini di grup ini. Nah jadi kalian harus tetap periksa lagi orangnya seperti itu kan. Kalau misalkan harus banget atau gak ada cara lain menghubungi orangnya itu lewat forum, kalian minta untuk pembayarannya itu tetap di Rekber biasanya kata forumnya. Jadi Rekber itu maksudnya si penjualnya itu harus ngebuka lapak atau tokonya di toko online, terus linknya di share ulang di kalian. Jadi kalian bisa pembayarannya lewat pihak ketiga dari toko online, misalkan dari Tokopedia atau Shopee gitu guys. Nah kalau misalkan kalian udah tahu nih raket apa yang kalian mau dan barangnya ada, kalian minta foto si kondisinya guys. Jadi kalau misalkan raket, biasanya tolong fotoin kondisi kepalanya, headnya. Nah ini sudah dibuka ya guys. Oke. Nah kalau udah difoto, kalian lihat tuh chip-chipnya ada di mana. Maksud chipnya tuh kalau misalkan kok terlalu keras kena bata raket, biasa akan menimbulkan bekas seperti itu. Nah kalian foto dulu tuh ada chip nggak, terus pernah jatuh nggak atau pernah namanya kebentur sama temennya gitu. Terus dikirim fotonya. Nah kalian cek, oh dengan harga segitu cukup nggak ya gitu. Nah kalau bisa bandingin juga tuh dari barang-barang yang lain, apalagi dengan barang yang masih baru, apakah dengan harga gitu lebih worth it beli yang baru atau tidak gitu guys. Ini gua buka di bagian kepala. Nah terus cek juga kelengkapannya, kayak misalkan di bagian gripnya apakah udah dicopot si orinya, yang orinya gitu, apakah udah copot atau belum. Terus kalau misalnya dicopot, coba dicek lapuk atau enggak si kepalanya. Biasanya kalau nggak friko kan dari kayu tuh, cek dulu apakah lapuk atau enggak seperti itu. Dan kalau misalkan udah cek gitu dan oke, ada chip sedikit dan harganya segitu, oke, masuk lah di kantong. Lalu kalian cek juga si pengirimannya dari mana guys. Kalau pengiriman luar kota kan harus siapin dana untuk asuransi seperti itu. Beli bagus kasih asuransi dikit, biasanya nggak terlalu mahal sih seperti itu. Kalau misalkan udah kayak pertimbangin mau pakai asuransi atau enggak, dia ngirimnya dari mana. Kalau luar kota biasanya agak mahal gitu guys, susah masuknya. Oke, kalau udah pertimbangin gitu kan tinggal transfer nih. Dan nah ekspedisinya, biasanya kalian punya ekspedisi yang tiap kota atau wilayah biasanya ada yang ada punya kekurangan dan punya kelebihan. Kalian coba riset dulu ekspedisi apa yang aman untuk pengiriman paket. Kalau yang sekarang ini gue pilihnya
GNT. Dan kalau soal lihat hasilnya nanti gua masih berusaha untuk membukanya. Ini udah kelihatan guys, apa ini, ASRock 88D Play. Oke. Nah terus kalau misalkan orangnya udah berpengalaman, biasanya untuk packing itu bagus banget guys. Jadi yang ngerti bagaimana yang harus kasih ekstra pengamanan, biasanya bagian kepala dan juga shaftnya. Soalnya ada beberapa kasus pengiriman raket baru pun bisa potong guys gitu. Nah kalian harus cek dulu si pemiliknya bisa nggak untuk packing gitu. Tapi kalau misalkan nanya seperti itu dia kalian harus nanya dengan sopan guys gitu, atau kata-kata lembut gitu. Kalian kan nggak tahu moodnya penjual gimana. Kalau misalkan lagi jelek, barangnya kalian nggak dapet gitu. Dan kalian harus pastikan ke originalnya guys, ke original. Maksudnya yang misalkan Yonex tuh ada logo PBSI, kecuali yang JP ya guys. Yonex JP itu biasanya nggak ada logo PBSI seperti itu. Lalu, nah kelengkapan lainnya mungkin tas ya. Tapi biasanya untuk tas jarang ada yang ngasih sebagai bonus. Kalian harus cek lagi. Dan ini dia guys, barangnya. Kalau dilihat ini ada chip sedikit di sini. Terus ada bekas pemakaian, ada chip lagi sini 2, di sini lagi 3. Lalu di sini ada bekas kotor, kayaknya ini kena setokok. Oh enggak, ini masih bisa dibersihin guys. Ini kotornya di sini tadi masih bisa gua kerik. Dan ini sepertinya ini bekas lem atau apa ya, atau kotoran. Di sini ada pemakaian. Dan kalau dilihat sih ini masih aman. Dan gua beli harganya ini lebih murah dari barang-barang bekas dengan merek ini di toko yang lain gitu guys. Terus kita cek dulu, setelah nyampe kita cek. Kalau ada kendala kalian chat lagi, ini kok kayak gini, nanti bisa kabarin ke yang punya. Nah ini sesuai di deskripsi. Jadi di bagian sini ada senar yang mau putus guys. Gak apa-apa, kita kayak gini dulu, kita pakai dulu. Siapa tahu bisa putus di lapang. Jadi keren kan guys. Dikira cemasnya kuat. Oh ya, untuk tambahan, jadi si raket second ini biasanya udah terpasang senar. Jadi sebagai tambahan kalian bisa nanya senar yang sekarang terpakai itu merek apa, lalu tarikannya berapa guys, seperti itu. Jadi itu juga bisa jadi ukuran apakah kita bisa beli atau enggak. Jadi kalau raket senarnya itu udah terpasang, berarti kan kita nggak perlu nyenar lagi guys. Jadi biaya untuk beli senar dan juga masangnya bisa berkurang seperti itu. Dan kalian bisa ukur, kalian pasti udah tahu berapa harga senar yang sudah terpasang. Jadi misalkan si raketnya 500 dan si senarnya yang udah terpasang itu Yonex BG66 Ultimax biasanya. Nah kalau misalkan kalian harus nyenar kan biasanya habis 150. Nah berarti kalau misalkan udah terpasang seperti ini, tinggal dikurang-kurang sama dihitung aja sama kalian. Jadinya bisa worth it gitu guys. Dan ini gripnya terlihat masih baru ya, soalnya ini si bukan relic ya, kontur-konturnya masih belum aus. Dia pakai grip, tapi gue nggak ngerti ini RX apa. Dan gue lihat sih ini ori ya, nggak ada tanda-tanda ini barang palsu. Kita lihat, ini masih nyaring guys. Dan ini dia pengalaman gue sambil cerita bagaimana gue beli raket second guys. Dan gue senang ya guys, si barangnya bisa nyampe dengan selamat. Untuk pengiriman juga termasuk cepat seperti itu. Dan untuk packing sebenarnya agak takut, soalnya pakai
eh, kardus doang. Cuman sebagai nilai tambahan si pemilik toko ngasih gua senar dinding nomor 1 bus. Ini lumayan loh guys. Ini bisa gua pakai, warnanya cocok juga. Nanti gua pakai kalau ini sudah putus. Itu aja dari gua. Jadi buat kalian yang mau beli raket second di online, dicek dulu foto-fotonya, chipnya ada di mana aja. Terus kalian cek juga si gripnya apakah masih ada grip bawaannya atau enggak. Terus si bagian shaftnya apakah pernah potong atau enggak gitu guys. Jadi kalau misalkan raket udah pernah potong terus dikasih karbon sayang guys. Jadi feel-nya bisa rusak, bisa beda, malah bisa mempengaruhi BP. Seperti itu guys. Oke, nanti gue bakal review si raket second ini. Semoga ada tayangannya. Nanti aja guys setelah video si sharing pembelian raket second ini guys. Oke guys, itu aja deh gue. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke guys, see you in the next video. Bye bye.